minta pamit, nggak minta izin kepada orang tuanya. Berarti Yesus ni anak yang kurang ajar, yang biadab, yang setan, kimak ni, kecil-kecil nggak mau mampus ni, besar-besar menyusahkan orang, jadi anak durhaka. Kalau ku tahu begini Yesus ini, kecil-kecil udah ku tembak dia lu, Yesus ni. Betul kan? Kurang ajar dia. Jadi jelaslah datanya, ternyata Yesus menjadi anak yang durhaka sebab dia tidak menghormati kedua orang tuanya sehingga membuatkan orang tuanya cemas. Malahan yang aku kasih tahu kalau Kristen-Kristen ya, setelah ditemukan oleh orang tuanya, tidak ada satu patah perkataan keluar daripada mulut si Yesus ini meminta ampun, tidak ada. Sekurang-kurangnya ngomong, kan? Mohon ampun ibu, tadi aku pergi tanpa pamit sehingga membuatkan ibu mencari-cari aku, sehingga membuatkan ibu cemas, gitu kan? Harus minta mohon maaf. Ini tidak, kurang ajar punya anak ini. Perhatikan aku baca datanya ya. Apa dikatakan oleh Yesus? Menjawab ini anak, nih jawabnya kepada mereka, kepada ibunya dengan bapaknya. Jawab, menjawab ini anak. Ini tinta merah nih, tinta merah nih. Yesus ngomong nih. Apa jawaban Yesus? Perhatikan. Menjawab nih. Itu sebab kalau anak-anak ni kalau menjawab dicili aja mulutnya nih. Kurang ajar nih, biadab nih. Apa kata-kata Yesus kepada orang tuanya? Biadab setan nih dia nih. Ya, apa katanya? Perhatikan, ya. Apa kata-kata Yesus kepada orang tuanya? Menjawab dia. Apa jawapan Yesus kepada orang tuanya? Tuh, perhatikan. Aduh, sabar ya. Agak ini dia. Ini. Apa jawapan Yesus kepada orang tuanya? Nih. Yesus menjawab mereka. Menjawab mereka. Tuh. Mengapa kamu mencari aku? Kurang ajar, biadab, setan, pukimak ni Yesus kepada orang tuanya juga. Ini kan anak yang kurang ajar, anak yang biadab, anak yang setan. Udahlah minta maaf dia ada. Main kau aku aja sama orang tuanya. Kan kurang ajar nih. Nah kan? Kurang ajar dia nih. Ditanya pula ke orang tuanya. Orang tuanya capek mencari dia. Sesudah ditemukan orang tuanya, dia pula bertanya kepada orang tuanya. Mengapa kamu mencari aku? Kan kurang ajar, biadab, setan ini si Yesus coba. Ini yang ku bilang, Yesus menjadi seorang anak yang durhaka. Dia menjadi seorang anak yang durhaka. Nih, tinta merah, Yesus ngomong. Tuh, mengapa kamu mencari aku? Kan kurang ajar, biadab, setan, kimak, anak haram Yesus ni. Coba. Kan? Jadi kalau tempat aku, kalau anak-anak begini, dicili mulutnya. Ataupun ditampar aja mulut, kurang ajar. Sebab kalau kecil-kecil, sebab melentur bulu, melentur apa bambu biar dari rebungnya. Itu ya. Kalau udah besar, lihat dia. Melentur susah ya. Ini anak-anak harus dididik dengan begitu. Sebab Yesus memang anak kurang. Jadi terbuktilah dengan data mengatakan Yesus anak yang kurang ajar, anak yang biadab. Sebab menurut data, dia kurang ajar kepada orang tuanya. Dan berlaku kasar ataupun tidak menghormati kedua orang tuanya. Mungkin begitu Bang Baal tentang pertanyaannya. Silakan. Okey, saya setuju tidak mengambil kesimpulan ya, biar yang dibawa aja ya. Tapi kan kita harus ada buktinya gitu. Kalau memang dia anak durhaka, dia kan masuk neraka dong. Nah, adakah yang mengatakan Yesus itu masuk neraka? Kan kalau masuk neraka itu kan orang biadab, orang durhaka gitu kan, terkutuk. Adakah Yesus dikatakan masuk neraka gitu? Pakai data. Jangan menghujat, pendeta besar. Lanjut. Soalan bagus ya. Nah, baik. Kalau izin sedikit pendeta, bentar. Ini yang baru naik siapa ini? Melki. Ya, lanjut pendeta. Oke, baik. Nah, jadi kalau tentang Yesus anak durhaka sudah jelas. Tapi pertanyaan timbul kan? Berarti Yesus ketika dia menjadi anak durhaka, berarti dia di neraka. Betul. Di muka bumi aja dia udah disumpah jadi batu. Si tanggang Yesus itu. Malikundang dia. Di muka bumi pun udah diterima akibatnya sebab dia menjadi anak durhaka. Apalagi dia di sana nanti, neraka. Dan menurut data Bible pun Yesus itu dia di neraka jahanam. Yesus itu di neraka jahanam dia. Yesus itu. Di mana datanya Ahayas kamu mengatakan Yesus berada dalam neraka? Okey, baik, aku tunjuk ya. Aku itu kalau berbicara pasti punya data-data yang valid. Enggak mungkin enggak punya data, teman-teman ya. Pasti punya data-data yang valid. Di mana datanya Yesus berada dalam neraka? Okey, perhatikan data ini ya. Perhatikan, siap-siap pegangan. Ini pasti akan membuatkan kalangan Kristen kaget, tercengang-cengang. Pasti nih, ya, pasti. Di mana datanya Yesus itu berada dalam neraka? Ya, di sini. Nah,
Ya, lanjut Bang Baal. Sebenarnya saya nggak bisa bernarasi ya, karena saya ini ingin ngetes aja nih pendeta yang sangat besar nih betul nggak. Nah, kita harus kejar terus. Apa Yesus masuk neraka nih? Ternyata dia punya data gitu. Cuman kita jangan percaya begitu saja sebelum datanya dibaca, kan begitu ya, host? Kemana dia? Jadi teman-teman, kita tunggu pendeta besar ya. Jadi apapun yang disampaikan, Anda percaya atau tidak percaya dikembali kepada yang menilai ya. Karena ini kan katanya mengaku pendeta yang sangat besar, dia pandai, bijaksana, bijaksini kan gitu. Silahkan nanti pendeta jelaskan, kalau anak durhaka itu pasti neraka. Nah sementara kalau menurut iman Kristen, Yesus ini di sorga. Nah, yang sebenarnya di neraka atau di sorga gitu kan. Silahkan pendeta besar naik lagi. Kenapa host itu turun, host? Biasa ke rumah bapak, dia tuh ke rumah bapak. Iya. Tapi nggak lama kan, biasanya bangkitnya cepat kan, nggak 3 hari, nggak sampai 3 hari kan? Betul, dia banyak dia itu banyak menyediakan akun-akunnya banyak gitu. Oh, jadi dia bisa bangkit dalam beberapa menit, bisa bangkit ya? Betul. Oh, berarti Lebih hebat dia daripada Tuhannya Kristen gitu Bang Baal ya. oh luar biasa ya. Betul. Pepen, monitor Pepen. Pepen. Ya. Ayo, Pepen. Jangan saya dibilang kompor, saya ini bertanya loh. Saya bertanya, ini pendeta ini banyak sih pertanyaan-pertanyaan, saya ingin menguji teman-teman. Ini kan mengakunya pendeta besar yang sudah berapa tahun di Pacitan, berapa tahun di Yerusalem. Nah kita harus uji, jangan-jangan kita nih, wah ini hanya congor aja nih pendeta ini. Jangan congor aja gitu kan. Host, kalau memang pendeta ini menghujat, pendeta Ayas menghujat, diturunkan aja host ya. Betul. Karena Islam tidak boleh menghujat gitu kan, harus ini. Terus pakai data, harus hikmat gitu ya. Iya betul itu Bang Baal. Lisdiarto, ini siapa nih? Kenapa orang ini naik langsung ketakutan sama Bang Baal ini? Lisdiarto. Oh, nggak monitor ya. Mungkin tap layar di bawah Gimana aja si ya. Opi itu?